Tanggul Dam Serantaan dilanda banjir lagi. Dan kali ini masih banjir. Dan saya melihat ada fenomena aneh yang mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Mari kita lihat fenomena apa itu. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini saya ada di tengah-tengah Sungai Progo ini. Di atasnya Groundsel yang sedang banjir ini. Banjirnya agak lumayan besar ya. Oke, mari kita melihat bagian yang lainnya. Sobat OBC, ini sekarang saya ada di Groundsel dan keadaannya seperti ini ya. Nih, airnya sampai di sini. Ini di depan saya nih ya, sampai mepet sayap sana. Mepet di tembok itu yang retaknya juga makin besar itu. Bahkan ada sampah yang nyelip-nyelip ya. Di sini biasanya kering ya. Biasanya kering, dan ketika truk-truk itu ambil batu itu lewatnya di sini. Nah, itu ada gundukan, masih ada sisa gundukan itu ya. Nah, lewatnya di situ. Nah, ini termasuk agak besar ini. Banjirnya agak besar, dan Groundsel ini mudah-mudahan kuat ya saya lewati ini ya. Ini karena selisih tinggi antara kiri Groundsel dengan selatan Groundsel ini cukup dalam ya. Bisa kita lihat nih sekitar 2 meteran lebih selisih airnya ya. Selisih permukaan airnya nih kelihatan ya. Ngeri juga di sini sebetulnya. Ya, tapi mudah-mudahan jerih payah saya ini bisa bermanfaat bagi sobat OBC semuanya ya. Di sebelah selatan sini tadi ada yang mancing, tapi sekarang sudah pulang ya, nampaknya sudah dapat ikan. Nah, ini airnya tenang ini, tenang dan mudah-mudahan tidak menghanyutkan ya, tenang dan aman ya. Ini karena di sisi utara sana hujan deras. Bahkan hari ini pun mendung ya. Ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Jadi memang seperti dalam video saya sebelumnya ya. Bisa ditonton lagi bahwa Sungai Progo ini karakteristiknya memang kalau banjir mendadak, tapi kalau surut pun cepat ya. Nah, karena di sisi utara sana banjir ya. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman, sobat OBC semuanya, bahwa tetrapod dan boulder itu tidak hanyut ya, tidak hanyut jauh. Hanya ada di sekitar Groundsel sini aja. Nah, itu ada juga yang kelihatan tuh tetrapodnya muncul ya. Kenapa tidak bisa jauh ke selatan sana ya? Nah, karena ketika tetrapod atau boulder itu jatuh ya, atau ambrol ya, dia tidak bisa hanyut jauh meskipun didorong dengan kekuatan air yang besar. Karena apa? Karena di dasarnya dari tetrapod atau boulder itu adalah pasir ya, sehingga air itu lebih dulu menggerus pasir yang ada di bawahnya tetrapod itu. Sehingga tetrapod tidak sempat hanyut jauh, atau boulder itu ya, batu-batu itu tidak hanyut jauh, tapi ambles ya. Tadi ambles. Nah, di depan sana itu ada sobat saya Rayap Aspal, dan juga ada Pak Eko Suyanto di sini. Pak Eko Suyanto Channel. Ini bareng-bareng ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, banjir sekali ini. Ini dalam ya ini ya, teman-teman ya, sobat OBC ya, ini dalam sekali ini. Mungkin 2 meteran lebih, jadi bahaya juga kalau orang yang nggak bisa renang di sini ya. Dalam ini, dalam sekali. Jadi kembali ke tadi ya, yang boulder dan tetrapod yang hanyut itu.
Kenapa tidak bisa hanyut jauh? Karena begitu tetrapod itu jatuh atau ambrol dari susunan tanggul, tetrapodnya itu berada di atas pasir ya, sehingga air itu menggerus di bawah tetrapod itu, sehingga dia tidak bisa jauh. Ini buktinya nih ya, hanya di situ saja itu, tidak sampai ke sana karena pasir di bawah tetrapod itu terus tergerus sehingga tetrapod itu ambles ya. Ini hampir semuanya terjadi seperti itu. Jadi bisa dibilang hanyut pun tidak akan jauh dari ground seal ya. Jadi ini banjirnya seperti ini ya, Sobat OBC. Ini saya sudah dekat sekali dan itu nampaknya memang agak ada yang geser itu, boulder dan tetrapod itu ya, ada yang geser ke sana. Oke, kita akan mendekat lagi. Oke ya, kelihatan arusnya deras sekali dan suaranya juga gemuruh ya, pokoknya ngeri ya. Yang nyalinya kecil jangan coba-coba lewat sini ya, atau masuk ke sini. Dan yang menarik ini teman-teman, itu ada semacam gumpalan-gumpalan air dari bawah itu ya. Tuh, gumpalan-gumpalan air dari bawah itu asalnya dari sebelah belakang saya ini. Jadi melewati bawahnya ground seal ini ya. Mudah-mudahan aman-aman saja ya, selama ada saluran yang terbuka ya. Sudah cukup dekat sekali. Nah, itu airnya deras sekali Sobat OBC. Dan terlihat ya, yang hanyut itu ternyata tidak jauh hanyutnya, hanya di sekitaran tanggul sini saja ya, karena tidak bisa hanyut jauh. Bisa dilihat nih. Nah, tidak ada yang ada di selatan sana, nggak ada ya, karena di bawahnya itu gogos atau kena erosi sehingga ambles ya. Tuh. Oke, sekarang saya akan berjalan ke arah barat. Nah, ini miring ya, ngeri teman-teman. Ini udah geser malahan ground seal-nya ini. Ngeri memang lewat sini sebenarnya ya, ngeri sekali. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Nah, ini udah geser, ini gesernya ada 10 cm ya di sini ya. Ya, yang dikhawatirkan kok tiba-tiba atau mendadak ya. Mudah-mudahan dia langsung lompat ini. Ini besi-besinya udah kelihatan nih. Besi-besinya kelihatan. Jadi di aliran sungai yang terjadi ini mengalir secara alami ya, dia mencari jalan sendiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus ya, ada yang belok kiri sana ya, ada yang berkelok-kelok di sini membentuk sungai sendiri ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini gejalanya, batu boulder dan tetrapod dan reruntuhan dari ground seal tidak akan jauh hanyutnya karena ambles ya, jadi akan mungkin sampai sana.
Nah, ini bagian air yang mengalirnya pelan ya di sana ya. Kelihatan ya di sebelah utaranya celah itu pelan sekali. Tapi sampai di celah langsung seperti dipercepat ya. Karena memang celahnya sempit dan agak curam di sana. Seperti dipercepat ya. Di sisi barat sana letaknya juga makin lebar ya itu ya. Kemudian di sisi selatan ini ambles juga makin dalam ini. Bisa kita lihat amblesnya ini. Makin dalam ya amblesnya. Karena airnya lewat melalui bawahnya ground seal. Sobat OBC, video drone ini diambil pada hari Kamis 8 Mei tahun 2025 ketika Dam Serandaan dilanda banjir lagi. Jadi suasananya seperti ini. Dari jauh atau dari atas nampak tenang. Padahal air yang ada di bawah ini, yang ada di utara ground seal ini bergerak ya. Nah, bergeraknya pelan, tapi pasti. Nah, kalau kita lihat di bagian utara, di jembatan Serandaan 2, itu sepatunya terendam air ya. Nah, di bagian tengah itu airnya tenang, tapi mendekati celah makin banter pergerakan airnya atau aliran airnya. Nah, air ini ada yang mengalir ke bawah, melalui bawahnya ground seal. Nah, itu nampak di celah tanggul. Airnya deras sekali. Oke, kita dekatkan ya seperti ini. Deras banget itu, Sobat OBC. Nah, di sini memang ada fenomena yang aneh ya. Ini nampaknya banyak batu-batu boulder yang bergeser. Kalau dari kejauhan nampak seperti itu, tetapi nanti bisa kita lihat kalau sudah surut ya. Dan batu-batu boulder yang sudah ambrol atau jatuh ke dasar sungai, sebelumnya itu anehnya tidak bisa hanyut jauh. Jadi masih muncul di tempat yang itu juga sejak kemarin, meskipun banjir sudah berkali-kali menerpa tanggul Dam Serandaan ini. Itu dikarenakan karena di bagian bawah dari boulder maupun tetrapod itu atau material-material seperti ground seal itu adalah pasir, sehingga bagian bawahnya yang tergerus dan material-material itu ambles. Bukannya bergerak ke arah selatan, tapi ke arah bawah. Semakin ambles bisa dilihat pada ground seal-nya. Nah, ini pemandangan ya di sekitar Dam Serandaan. Nah, di video nampak sisi selatan ya, sisi selatan dari ground seal. Kemudian di sisi utaranya selisihnya cukup tinggi itu ya. Itu sekitar 2 meteran lebih permukaan air dengan permukaan air yang ada di selatan ground seal dengan yang ada di utara ground seal. Mungkin sekitar 3 meteran ya. Karena air yang ada di utara ground seal itu hampir rata dengan permukaan ground seal-nya, tinggal beberapa senti saja itu. Tadi saya lewat di tengah-tengahnya ground seal ini sampai ujung ini ya. Nah, sampai ujungnya ground seal itu. Nah, pemandangannya seperti ini ya.
airnya menggumpal ya. Kemudian muncul pulau-pulau kecil ya, atau semacam apa ini bukan pulau ya teman-teman ya. Kemudian di selatannya Ground Seal dari bawah juga ada gelombang-gelombang air ya, itu asalnya dari bawah Ground Seal, kelihatan di situ sebetulnya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.